Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Adi Cahya Mawardi. Pada kesempatan kali ini kita akan praktikum bersama tentang resonansi dengan resonantor Helmholtz ya. Eh, Tujuan praktikum kali ini satu, menentukan frekuensi resonansi pada resonator Helmholtz. Kemudian yang kedua adalah kita akan membuktikan hubungan antara frekuensi dengan volume yang ada di wadah. Nah, pada dasarnya, jadi seperti ini ya, resonator Helmholtz itu ya ada wadah, kemudian di sini ada lehernya, kemudian ada lubang dengan luas penampangnya. Jadi ketika misalkan saya tiup, dia akan memiliki frekuensi tertentu ya. Jadi itulah resonator Helmholtz. Nanti saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang itu. Apa saja alat dan bahannya? Satu, ada ini ya, botol tentunya. Botolnya nanti gunakan satu saja nanti dalam praktikum, botol. Kemudian saya menggunakan dua ya, tapi nanti dalam praktikum nanti satu saja. Kemudian gelas ukur, teman-teman, saya tidak memiliki gelas ukur, maka saya menggunakan ini botol yang saya potong, tapi botol ini dia berbentuk tabung ya, berbentuk tabung. Akan tetapi di bawahnya ini ada lekukannya, maka nanti ini sebagai alat ukur volume air. Bagaimana prosedur percobaannya? Sebelum ke prosedur percobaan, teman-teman siapkan dulu tabelnya, tabel apa saja yang akan kita masukkan datanya. Tabelnya seperti ini. Nanti tabel pertama itu nanti berkaitan dengan leher ini. Nanti ada L, panjang L, kemudian ada D, diameternya ini. Kemudian nanti kita akan peroleh luas penampangnya ini atau luas dari leher ini. Kemudian yang kedua nanti percobaannya 5 kali. Percobaan ke 1, 2, 3, 4, 5. Nanti ini akan diisi air ya. Jadi kita isi air sampai penuh tentunya, tapi tidak penuh ya. Artinya lehernya itu masih tidak terisi air. Jadi kita isi airnya. Ya, kira-kira segini ya sampai ke leher. Jadi ini teman-teman, jadi airnya sampai ke sini. Kita akan mengukur terlebih dahulu L-nya di sini. Kita akan mengukur terlebih dahulu L-nya, kemudian nanti diameternya, maka nanti kita akan memperoleh luas penampangnya. Bagaimana mengukurnya? Saya menggunakan jangka sorong ya. Kalau teman-teman tidak memiliki jangka sorong, maka membutuhkan penggaris seperti ini. Jadi diukur dengan jangka sorong. Ya, saya ukur, dan L-nya atau panjang lehernya di sini saya tertuliskan 2,9 ya. 2,91. Tentunya ini dalam sentimeter ya. 2,91. Kemudian berikutnya kita akan mengukur D-nya. Setelah kita mengukur L-nya, maka kita akan mengukur diameternya. Diameter dari permukaan ini ya. Diameter itu kita ukur menggunakan jangka sorong.
saya ukur diameternya. Diameter dari lehernya ini ya. Diameternya 2,125 ya. Saya tuliskan 2,125. Jadi saya menggunakan jangka sorong yang dengan kelitian terkecilnya adalah 0,005 cm ya. Kemudian setelah mengukur ini panjang leher, kemudian diameter, kita akan mencoba mengukur ini gelas ukur ya. Jadi saya memang tidak punya gelas ukur ya, maka saya menggunakan ini sebagai gelas ukur ya. Jadi di sini ada melengkungnya ya teman-teman. Ini melengkungnya, dan ini diusahakan gelas ukur yaitu berbentuk tabung seperti ini. Ini tabung ya. Tapi teman-teman bisa menggunakan wadah kotak gitu ya. Jadi nanti diukur panjang lebarnya, kemudian tingginya airnya itu seberapa, nanti akan mendapatkan volume ya. Teman-teman semuanya, saya telah membuat garis di sini. Ini saya akan kasih air sekian ini ya, sampai sekian, agar nanti ketika mengukur ininya tidak ini, karena ini ada melengkungnya ya, maka saya tambahkan air di pas yang saya garis ini. Terlalu banyak. Ya, sudah ya. Kira-kira airnya sudah sudah berada pada garis ini ya. Kemudian langkah berikutnya kita akan mengukur diameter dari gelas ukur ini ya teman-teman. Kemudian nanti kita masukkan ke dalam Excelnya. Nanti Excelnya saya berikan teman-teman. Excelnya saya berikan. Dan kita peroleh diameternya adalah 3,78 kosong ya. Diameternya kita peroleh 3,780. Nanti tentunya selama percobaan itu, nanti kita sama ya, sama. Ini saya salah memberikan nilai 3,780 ya. Ini sebenarnya ada pembulatan di sini. Saya tarik dulu aja, nanti saya klik kanan format ya, format sel. Formatnya saya komanya 3 koma saja di belakang, 3,780. Kemudian setelah itu kita akan mentuangkan airnya ke dalam gelas ukur ya. Tentunya ketika nanti menuangkan, setelah menuangkan nanti teman-teman mengukur
berapakah tingginya ya. Saya sekian ya. Saya ukur tingginya menggunakan penggaris saja. Saya coba ukur. Diusahakan ini ya, karena ini cairan, diusahakan ini 2,55. Saya tuliskan di sini 2,55. Kemudian kita akan menentukan berapakah frekuensi resonansinya dengan cara teman-teman meniup seperti ini. Kita menggunakan aplikasi Spectroid ya. Saya belum kelihatan, ini sekitar 700 gitu ya. Teman-teman, kalau misalkan ini belum bunyi teman-teman, kita airnya kita tuangkan lagi aja di sini begini ya. Nah, kita ini kan sudah bunyi, tapi kita tadi sudah menuliskan bahwa tingginya itu adalah tinggi gelasnya 2,55. Ini sudah saya tambahkan, saya ubah menjadi ini tingginya 4,6 ya. 4,6, tuliskan di sini 4,6 cm tentunya. Saya lupa harus menuliskan 4,6. Kemudian kita ukur menggunakan Spectroid ya. Kita lihat frekuensinya berapa. Tadi saya melihatnya itu 650-an ya. Nanti kita bisa ngecek dengan cara membunyikan frekuensi atau bunyi dengan nilai itu. 656 ya teman-teman. Saya tuliskan frekuensinya di sini 656 ya, 656. Sebentar aja yang salah di sini teman-teman, ini harusnya ya 656 ya. Kita coba cek apakah ini terjadi resonansi. Seperti biasa kita menggunakan frekuensi generator 656. Kita ketikkan di sini 656. Kita nyalakan. Coba lihat teman-teman. Terjadi resonansi ya teman-teman ya, maka ini pas bahwa frekuensinya adalah 656 ya. Teman-teman, angka ini silahkan dicoba 5 kali dan nanti saya juga akan mencobanya 5 kali. Kemudian nanti saya akan jelaskan beberapa rumus kecepatan ya dari berbagai sumber di sini. Jadi saya sudah mencarinya. Ini rumus kecepatan dengan rumus ini sesuai dengan yang ada di panduan. Kecepatannya kita peroleh 336
Artinya secara teori itu kan 342 ya. Kemudian ini menggunakan rumus ini adalah nilai koreksi ya sebenarnya, 0,75D setengah IR ini adalah nilai koreksi ya. Kemudian ini sumbernya, ini saya menggunakan sumber yang ada di internet. Tabungnya itu mirip dengan ini ya, mirip yang saya gunakan ini. Mirip yang saya gunakan ini. Jadi setiap tabung ada nanti silakan pilih yang cocok, yang mana yang mendekati dengan kecepatannya rumusnya. Kemudian ini adalah teori aslinya yang dari Helmholtz ya. Teori penurunannya dari Helmholtz itu aslinya ini ya. F sama dengan frekuensi resonansi pada resonator Helmholtz sama dengan V per 2pi begitu ya, 2pi akar A per V kali L begitu. Tapi di sini tidak ada faktor koreksinya ya. Nanti faktor koreksinya teman-teman bisa lihat di video YouTube. Nanti saya kirimkan linknya ya teman-teman. Kenapa ada faktor koreksi? Kemudian yang berikutnya ini menggunakan faktor koreksinya 0,3D ya, 0,3D. Itu nilainya adalah 296,3 gitu. Dan ini menggunakan faktor koreksinya 1,7R ya. Ini sumbernya ada di YouTube, nanti saya akan kirimkan linknya. Dan ini mendekati dengan teori ya, ini nilainya 341,64. Kita akan mencoba praktikum yang kedua. Praktikum yang kedua yaitu ini kita akan tuangkan kembali. Ya, kita tuangkan, kemudian kita sudah menuangkan ke gelas ukur ya, di sini kita tuangkan, kemudian kita ukur kembali tingginya. Ini untuk praktikum yang kedua ya teman-teman. Saya coba 2 kali lah, nanti teman-teman bisa mencobanya 5 kali. Jadi dikurangi sebanyak 5 kali. Nanti bisa sampai habis ya, sampai ke habis dan diukur frekuensinya. Ini tingginya 8,2 ya. Saya akan tuliskan di Excel, tingginya 8,2. Saya sering lupa titik jadi koma. Kemudian kita akan ukur frekuensinya teman-teman semuanya. Kita akan ukur frekuensinya. Kita akan ukur frekuensinya menggunakan spektroid kembali ya. Ini kita ukur frekuensinya dengan cara ini ya teman-teman, meniup. Ini saya lihat di spektroid itu 516 ya teman-teman. Saya tuliskan 516 ya. Apakah ini kita coba 516 ya teman-teman. Jadi kita akan ngecek apakah terjadi resonansi. Kalau nanti tidak terjadi resonansi, kita akan coba ulang 516. Terjadi resonansi ya teman-teman ya. Jadi bagaimana kalau saya akan coba ya, kalau misalkan frekuensinya saya ganti 600, apakah terjadi resonansi?
Tidak ya. Nah, jadi tadi 516 itu terjadi resonansi. Nah, dan teman-teman semuanya, maka kita masukkan ke sini. Eh, Nanti sampai memperoleh 5 data. Begitu ya teman-teman. Teman-teman, setelah kita melakukan praktikum 5 kali, jadi kita mencari volumenya ya, volume dan frekuensi resonansi. Jadi frekuensi resonansi kita akan menganalisa datanya. Untuk tujuan pertama yaitu menentukan frekuensi resonansi ya di tiap volume yang berbeda ya. Kita sudah menentukan dan ini hasilnya yang pertama volumenya sekian, frekuensi resonansinya 650. Nah, ini adalah hasil praktikum ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah kita akan mencoba membuktikan dan nanti kita akan menyimpulkan bahwa frekuensi ini kita akan membuat grafik frekuensi sebagai fungsi volume ya. Saya akan mencoba menjelaskan terlebih dahulu. Jadi seperti ini. Ini adalah lubangnya ya. Ini dia memiliki lubang sebesar A luasnya. Kemudian panjang dari leher ini adalah L ya. Panjang dari leher ini adalah L. Kemudian di sini ada cairannya gitu ya, cairan. Kemudian volumenya itu adalah dari sini. Nah, ini volume dari ruangnya ya. Kemudian kita tahu bahwa formula dari frekuensi resonansi Helmholtz ini adalah frekuensi resonansi itu sama dengan kecepatan bunyi di udara dibagi dengan 2pi dikali dengan A per V dikali dengan, ini V-nya adalah volume ya, volume udara di ruang ini ya, dikali dengan L. L-nya L besar, L ini L. Nah, kemudian dari berbagai sumber itu L-nya ini ada yang dikoreksi gitu ya. Kenapa L-nya dikoreksi? Jadi L itu nanti L yang dikoreksi itu adalah L yang terukur. Nah, saya tuliskan L aksen gitu ya. Ditambah dengan delta E gitulah. Ya. Nah, delta E-nya ini tentunya dari berbagai sumber itu berbeda-beda. Ada yang setengah PR saya dapatkan dari panduan praktikum yang ada di laboratorium fisika. Nanti saya akan coba kasihkan linknya di deskripsi ya, di deskripsi video. Ada yang L-nya ini L-nya itu 1,7 kalikan dengan R. Ada yang seperti ini dan banyak ya. Tentunya nanti saya akan sampaikan saya akan kasihkan di deskripsi. Nah, kenapa di sini ada koreksi gitu ya? Jadi perhatikan teman-teman, ini kan leher ya, leher. Nah, kemudian ini adalah jadi ini yang terjadi resonansi itu ada di sini begitu ya. Kemudian kalau idealnya itu kan misalkan saya gambarkan seperti ini. Nah, resonansinya itu terjadi di sini. Resonansinya terjadi di sini. Akan tetapi pada resonator Helmholtz ini dari berbagai penelitian itu terjadinya resonansi itu adalah di sini. Di luar itu. Jadi di sini itu ada tambahannya delta E begitu teman. Jadi nggak usah bingung dengan ini, akan tetapi kita akan mencoba membuktikan
frekuensi resonansi sebagai fungsi dari V. Maka bisa saya tuliskan frekuensi resonansi itu sama dengan saya keluarkan ya. V sama dengan 2pi kemudian dikalikan dengan akar A per L dikalikan dengan 1/V. Nah, ini adalah frekuensi resonansi dengan fungsi frekuensi resonansi dengan volume ya. Jadi persamaannya seperti ini. Nah, kita akan mencoba melihat bentuk dari grafiknya, teman-teman. Teman-teman bisa melakukan seperti ini. Saya akan taruhkan di bawah grafiknya. Teman-teman boleh insert, kemudian ini scatter gitu ya, klik aja ini. Nah, ini masih kosong ya teman-teman. Saya pindahkan aja dulu di saya perkecil. Nah, pindahkan di sini. Nah, kemudian kita akan mengisi klik kanan add data. Teman-teman bisa tuliskan select data. Coba lihat teman-teman, ini frekuensi resonansi itu sebagai sumbu Y, kemudian V-nya itu adalah sebagai sumbu X. Maka teman-teman bisa langsung tuliskan ini ya, ini sebagai ini horizontalnya, kemudian ini vertikalnya. Vertikalnya adalah sumbu Y ya kan teman-teman. Nah, ini X-nya itu mana? X-nya itu adalah frekuensi volume ya, volume. Kemudian Y-nya itu adalah frekuensi resonansi. Kemudian kita klik OK. Kita OK saja. Nah, jadi grafiknya seperti ini teman-teman. Jadi grafiknya ini bukan grafik persamaan garis lurus. Bagaimana teman-teman agar kita mengetahui persamaan grafiknya? Klik di bagian titiknya ini. Ya, klik di bagian titiknya ini. Kemudian kita klik, kemudian add trend line. Trend line. Nah, ini kita bisa memilih eksponensial, linear. Nah, kita pilih ini power itu ya. Nah, jadi ini power. Ya, menyinggung ya. Titik pertama menyinggung, titik kedua ini yang tidak menyinggung. Ketiga nyinggung, keempat nyinggung, kelima juga menyinggung. Nah, kita akan lihat persamaannya. Kita klik display equation on chart gitu ya. Coba teman-teman bisa lihat. Ini adalah Y sama dengan 5,5561 X pangkat min 0,485. Nah, jadi kalau dilihat dari grafiknya ini sebenarnya sudah terlihat bahwa frekuensi itu fungsinya adalah akar seper V begitu ya. Melengkung seperti ini. Jadi kalau grafiknya teman-teman melengkung seperti ini tentunya sudah benar ya. Tapi saya akan mencoba menjelaskan seperti di grafik itu ya. Persamaan jadi saya akan tuliskan Y di sini ya, persamaannya Y sama dengan kita lihat lagi, saya nggak hafal, 5,5561 X, saya tuliskan 5,5561 X pangkat min, nah perhatikan 0,485 min 0,485. Nah, bagaimana apakah ini sesuai dengan persamaan? Jadi kalau misalkan teman-teman bisa lihat bahwa ini itu adalah sama dengan ini, begitu ya. Kemudian X-nya ini V-nya ya. Tadi di volumenya itu kan kita tentukan bahwa X-nya itu adalah volume, kemudian frekuensi itu adalah Y-nya. Y-nya. Bagaimana kita memutuskan apakah grafik yang kita buat itu benar? Coba lihat teman-teman di sini.
ini pangkat min 0,485. Ini kan mendekati 0,5 ya teman-teman. Min ya, min 0,5. Artinya teman-teman bisa tahu ya. Jadi gini, kalau X pangkat min 1 itu sama dengan seper X, begitu kan? Kemudian kalau ini adalah X pangkat setengah, itu sama dengan akar X. Ya, teman-teman. Kalau ini adalah X pangkat min setengah, itu sama dengan seper akar X gitu ya. Kalau saya tuliskan di sini akar seper V gitu ya. Ya, sebenarnya sama saja dengan ini ya. Ini pangkat min setengah. Nah, padahal kita peroleh adalah 0,485 dan mendekati ini ya. Artinya teman-teman nanti silahkan dibahas. Artinya persamaan ini dilihat dari persamaan ini bahwa frekuensi itu terbukti hubungannya adalah dengan volumenya adalah ini seper V ya, seper akar V begitu ya. Jadi ini bisa dilihat dari persamaan menggunakan Excel tersebut. Jadi sudah ketemu. Nanti teman-teman saya minta untuk membuat ini ya, membuat apa? Membuat membuat grafiknya seperti ini dengan langkah-langkah yang tadi saya jelaskan. Kemudian nanti di copy pastekan ke laporan. Tentunya ini adalah sebagai bukti bahwa ini adalah untuk rumusan tujuan praktikum yang kedua ya. Kemudian teman-teman nanti bisa apa namanya menentukan kecepatannya dengan resonansi ini tentunya. Tapi memang saya tidak menanyakan, tapi nanti boleh teman-teman mencantumkan kecepatan suara di udara ya teman-teman di itu ya, nanti bisa di copy pastekan. Jadi nanti dibahas bahwa kecepatannya itu adalah sekian, percobaan kedua kecepatannya sekian, percobaan ketiga ini sekian, kemudian keempat sekian, kelima sekian, kemudian misalkan saya menentukan bahwa persamaannya ini adalah ini, ya maka saya nanti akan menggunakan average seperti ini, average rata-rata dari ini. Nah, nilainya adalah 343,89 ya. Kemudian kemudian standar deviasi ya tentunya def sampel kita tarik saja. Nah, ini bahwa hasil praktikum kita adalah mohon maaf ini masih salah, saya pin terlebih dahulu, insert kemudian simbol kemudian equation. Nah, saya tarikan ke sini. Ketika saya menghitung kecepatannya menggunakan persamaan yang ini, nah teman-teman nanti bisa milih ya kira-kira yang mendekati dengan praktikum teman-teman, karena bentuk itu juga mempengaruhi nanti ya frekuensi alamiahnya yang timbul ya. Itu ya, kemudian ini referensinya ada semua. Kemudian saya tuliskan bahwa kecepatan bunyi di udara, meskipun ini tidak ditanyakan dalam rumusan, teman-teman silahkan masukkan saja nanti di pembahasan bahwa kecepatan yang diperoleh dalam praktikum ini adalah V sama dengan 343,9 gitu ya. Atau saya bulatkanlah 344 kemudian plus minus plus minus 6 6 ya. Saya bulatkan ini satuannya adalah meter per sekon.
ya. Jadi eh, secara teori itu kan kecepatannya itu kan 342 atau 343 ya. Kemudian plus minus 6 itu kan masih dalam jangkauan itu ya. Jadi begitu teman-teman, dalam praktikum ini mudah-mudahan bermanfaat dan teman-teman bisa mengerjakannya dengan baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.